Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hazal Fatani Friandra, NPM 2115061 Saya berasal dari Teknik Informatika Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara studi independen yang saya ambil dengan mata kuliah MPTI atau Manajemen Proyek Teknologi Informasi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Resti Anissa dan juga Ibu Mardiana. Langsung saja, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan dari studi independen yang saya ikuti pada semester 5. Jadi program studi independen yang ini bertujuan untuk menyiapkan para peserta dalam mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan oleh seorang cloud computing security engineer, terutama di bidang keamanan cyber. Sesuai dengan judul dari program ini, yaitu program pelatihan 12 keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh cloud computing security engineer atau keamanan cyber. Jadi program ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dasar keamanan informasi dalam konteks komputasi awan ataupun komputasi cloud. Jadi para peserta akan diberikan pengetahuan mendalam tentang 12 keterampilan dasar, mencakup aspek-aspek penting seperti enkripsi data, manajemen identitas, deteksi ancaman, dan juga mitigasi risiko. Lalu selanjutnya di sini ada modul yang digunakan sama pembelajaran. Jadi modul ini terdiri dari modul 1 hingga modul 13, di mana pada modul 1 memiliki judul Introduction to Cloud Security Risk Assessment and Mitigation. Lalu pada modul kedua itu ada threat modeling. Lalu pada setiap modul terdiri dari learning details masing-masing. Seperti pada modul 1 itu terdapat pembelajaran itu what is Cloud Security Risk Assessment and Mitigation, lalu tujuannya, lalu skill yang dibutuhkan, lalu introduction to Cloud Security Concept, introduction to Cloud Security Risk, lalu introduction to Cloud Security Risk Assessment Methodology, dan juga beberapa introduksi lainnya terhadap pengantar dari komputasi awan. Lalu pada modul 2 kita beranjak pada materi threat modeling. Yang pertama. Lalu threat modeling pertama ini berisi social engineering, tipe-tipe serangan, aplikasi serangan, dan juga serangan jaringan. Lalu berlanjut pada modul 3. Pada modul 3 ini terdapat judul yaitu threat modeling 2 dengan fokus pembelajaran yaitu threat actor, vector, dan juga intelligence source. Lalu vulnerabilities, security assessment teknik, dan juga penetration testing teknik. Lalu pada modul keempat itu terdapat identify a cloud-based application or service to assess one. Lalu untuk fokus pembelajarannya yaitu security concept in enterprise environment, virtualization and cloud computing. Lalu ada secure application development, deployment and automation, dan juga authentication and authorization design. Lalu pada modul 5, di modul 5 ini terdapat materi yaitu identify a cloud-based application or service to access 2 atau lanjutan dari modul sebelumnya dengan fokus pembelajaran cyber security resilience, security implication of embedded and specialized system, physical security control, dan juga kriptografi. Lalu pada modul 6 itu cyber security implementation 1 dengan fokus secure protocol, host and application security solution, lalu security network design. Lalu pada modul 7, Cyber Security Implementation 2 dengan fokus wireless security setting, secure mobile solution, cloud cyber security solution. Lalu pada modul 8, terdapat lanjutan dari modul 7 dan juga modul 6, yaitu Cyber Security Implementation 3. Jadi pada modul ini memiliki fokus yaitu Identify and Account Management Control, Authentication and Authorization Solution, dan juga Public Key Infrastructure. Lalu pada modul 9 terdapat Operation and Incident Response 1, di mana fokusnya yaitu Organizational Security Incident Response. Selanjutnya,
pada modul 10 yaitu Operation and Incident Response 2 dengan fokus materi Incident Investigation, Incident Mitigation, dan juga Digital Forensik. Pada modul 11 terdapat Governance, Risk and Compliance pada Cybersecurity dengan fokus materi yaitu Control Categories and Types, Regulation, Standards and Frameworks, dan juga Organizational Security Policy. Lalu pada modul 12 terdapat modul yaitu Governance, Risk and Compliance pada Cybersecurity, yang mana merupakan lanjutan dari modul 11 dengan fokus pembelajaran itu risk management dan juga sensitive data and privacy. Lalu pada modul 13 itu sudah masuk ke final project, di mana dari modul 1 hingga modul 12 kita sudah diajarkan mulai dari dasar hingga berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, di mana kita sudah bisa membahas tentang sensitive data dan privasi. Dan juga sudah masuk ke digital forensik. Jadi pada final project ini para peserta akan mengerjakan final project berupa case study yang sudah diberikan, final project berupa report dan presentasi yang berisikan asesmen keamanan cyber pada lingkup perusahaan dan direkomendasikan serta diterapkan solusi keamanan cyber yang tepat. Dan di sini juga masuk identify, analyze, and respond to security event and incident. Jadi itu adalah modul yang digunakan selama pembelajaran kurang lebih 16 minggu maupun 20 minggu saya di PT Gama Multi Usaha Mandiri untuk studi independen. Lalu selanjutnya keterkaitan dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Jadi mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi ini akan membekali mahasiswa dengan keterampilan dan kemampuan untuk dapat merencanakan, mengelola, mengorganisir proyek-proyek dalam ranah teknologi informasi. Semua kompetensi ini termasuk pengembangan, implementasi, dan juga pemeliharaan kepada sistem informasi, software, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi sendiri. Lalu keterikatan studi independen ini dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dapat dilihat penerapannya sendiri itu terdapat pada modul ke-13 yaitu pada final project. Jadi untuk final project ini para peserta akan dibagi menjadi beberapa tim dan juga akan melakukan penetration testing. Jadi dari mitra kami sendiri dari PT Gama Multi Usaha Mandiri bekerja sama dengan Dinas Kominfo atau Diskominfo Provinsi Yogyakarta dan menjadikan website-website yang dimiliki oleh Diskominfo ini sendiri sebagai subjek penelitian kami. Setelah melakukan penetration testing, maka akan dibuatlah sebuah laporan dengan model yaitu POC atau Proof of Concept. Lalu dengan adanya final project ini, saya dapat memahami bagaimana melakukan manajemen dari sebuah proyek, khususnya peran dari proyek juga dan juga metode yang digunakan. Jadi untuk final project kali ini kami mengambil metode yang berdasarkan dari metode waterfall dan disesuaikan untuk kebutuhan final project ini. Untuk pelaksanaan pengerjaan final project ini terdiri dari beberapa tahapan. Karena fokus dari kami adalah melakukan penetration testing, maka tahap-tahap yang kami ikuti adalah yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Jadi tahapan pertama ini adalah melakukan perencanaan. Jadi perencanaan yang dimaksud dalam penetration testing yaitu mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan pengujian, termasuk sistem yang akan ditangani dan juga metode pengujian yang akan digunakan. Lalu mengumpulkan jaringan, nama domain, hingga server email untuk lebih memahami cara kerja target dan juga potensi kerentanannya. Jadi untuk final project kali ini setiap kelompok diberikan kurang lebih sekitar 8 hingga 10 subdomain yang akan dilakukan pengecekan atau penetration testing. Lalu juga pada tahap planning ini kami juga merencanakan tools-tools yang dapat digunakan atau tools-tools yang sesuai dengan web-web yang sudah disediakan. Dan kami memutuskan untuk menggunakan 3 tools. Jadi kami menggunakan yang pertama ada Arachne, lalu OASP-Zap, dan juga menggunakan Joomla. Selain itu juga terdapat beberapa tools lain seperti SQL Map dan juga Hydra. Lalu yang kedua tahapnya adalah scanning, di mana tahap scanning ini berarti tahap pemindaian, yaitu setelah melakukan perencanaan, seorang pentester atau kelompok kami akan melakukan scanning atau juga pemindaian. Scanning ini dilakukan untuk memahami bagaimana aplikasi atau jaringan komputer yang ditargetkan bereaksi terhadap upaya penyusupan. Ketika scanning dilakukan, pentester akan melakukan 2 cara, yaitu analisis statis, ya di mana
pengecekan kode aplikasi untuk memperkirakan perilaku saat satu sistem jaringan berjalan. Tools ini dapat memindai seluruh kode dalam sekali jalan saja. Dan kedua adalah analisis dinamis, di mana dilakukan pengecekan kode aplikasi yang sedang berjalan. Pemindaian dengan metode ini dipercaya lebih praktis karena memberikan tampilan waktu nyata dari kinerja suatu aplikasi. Lalu setelah tahap kedua, lanjut ke tahap ketiga yaitu gaining akses atau mendapatkan akses. Jadi setelah mendapatkan akses, pentester dapat mulai menggunakan cross-site scripting, injeksi SQL, backdoor, dan juga serangan aplikasi web lainnya untuk mengungkapkan kerentanan target. Lalu tidak hanya itu, seorang pentester akan mencoba untuk mengeksploitasi kerentanan ini melalui berbagai macam cara, seperti pencurian data, privilege escalation, dan lain sebagainya. Tujuan dari tahap ini adalah memahami kerusakan yang ditimbulkan. Lalu setelah itu ada tahap mempertahankan akses atau maintaining akses. Jadi pada tahap ini pentester menggunakan kerentanan untuk melihat apakah kerentanan yang ditimbulkan bersifat permanen dalam sistem yang sebelumnya sudah dieksploitasi. Jika sudah cukup lama, ini bisa menjadi masalah bagi peretas yang buruk mendapatkan akses lebih dalam. Lalu pada tahap terakhir yaitu analisis atau analisa. Di tahap terakhir ini ada analisis dan juga reporting. Selama fase ini, penetration testing menghasilkan dokumentasi tentang kerentanan suatu sistem jaringan komputer. Tidak hanya itu, pentester juga akan menganalisa sekaligus melaporkan risiko yang ditimbulkan dari kerentanan sistem jaringan tersebut dan saran untuk meningkatkan keamanannya. Lalu selanjutnya ada pentest report atau report dari kelompok kami di mana di sini memiliki judul yaitu analisis keamanan sistem pada website pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, di mana sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, di sini dapat dilihat terdiri dari kata pengantar. Lalu terdapat dalam daftar isinya yaitu tujuan dari penetration testing sendiri, tahapan penetration testing, dan juga pembahasan terhadap setiap subdomainnya. Jadi di sini kami dapat beberapa domain di mana terdapat domain itu Dinkes, jogjaprof.go.id, Hutan Istimewa jogjaprof.go.id, lalu BPKA jogjaprof.go.id, jam ke jam ke sos jogjaprof.go.id, dan beberapa subdomain lagi. Lalu dapat kita lihat di sini eh, pada bagian pembahasan di mana ini untuk subdomain dinkes.jogjaprof.go.id di mana terdapat scope of testing, lalu terdapat graphical summary di mana di sini dapat dilihat grafik yang menunjukkan banyaknya penekanan yang terdapat pada sebuah website, di mana dibagi menjadi high, medium, low, dan juga informasional. Di mana di sini dapat kita lihat untuk kerentanan high terdiri dari 53%, medium 24%, lalu low 21%, dan informasionalnya terdapat low-nya 2% dan juga informasionalnya terdapat 21%. Lalu terdapat list of vulnerabilities di mana kerentanan ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi seperti cross-site request forgery, cross-site scripting XSS in HTML tag, dan juga eh, lain sebagainya. Setelah itu, pada laporan ini juga dimasukkan detail dari vulnerability yang ditemukan. Dan juga pada bagian terakhir kami akan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan nantinya oleh pihak dari Diskominfo Jogja untuk melakukan eh, pembaruan atau evaluasi terhadap website mereka. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk keterkaitan dari mata kuliah MPTI dan juga studi independen yang saya lakukan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dalam tutur kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.